Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Mawardi, NPM 2013020133 dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan slide presentasi dari aplikasi manajemen data karyawan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tidak terlepas dari kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas di berbagai perusahaan. Jika kita perhatikan dan kita telusuri kemajuan yang telah kita capai itu, maka akan terlihat dengan jelas bahwa permasalahannya adalah terletak pada penggunaan data dan informasi yang akurat. Salah satu yang berkaitan dengan penggunaan data ialah pemrosesan data. Pemrosesan data karyawan merupakan data yang vital bagi suatu perusahaan. Pencarian data yang akurat sangat diharapkan khususnya pihak pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk pengelolaan administrasi data karyawan maupun gaji karyawan. Pendataan data informasi karyawan sangat dibutuhkan untuk keperluan informasi yang akurat, diantaranya data karyawan ataupun gaji karyawan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat aplikasi manajemen data karyawan. 2. Bagaimana membuat aplikasi untuk menggantikan pengolahan data yang masih manual, tidak efisien, dan tidak akurat. 3. Bagaimana nantinya aplikasi ini berguna untuk kemudian hari. Tujuan. 1. Memudahkan pendataan karyawan supaya semua terdata dengan baik dan benar. 2. Memudahkan mendapatkan informasi serta dapat memudahkan kinerja perusahaan dalam hal mendata karyawannya. 3. Mengetahui bagaimana cara kerja pendataan karyawan. Manfaat. 1. Manfaat pembuatan aplikasi manajemen data karyawan ini adalah sebagai berikut. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal mendata karyawannya. Memberikan solusi dalam pendataan karyawan supaya semua terdata dengan baik. 4. Menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh saat kuliah serta sebagai bukti turut berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keilmuan informasi teknologi. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Mengemukakan bahwa sistem mengundang arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Konsep dasar informatika. Mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Shannon dan Weaver, dua orang insinyur listrik, melakukan pendekatan secara sistematis untuk mendefinisikan informasi. Kronika 1992. Menurut mereka, informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Artinya, dengan adanya informasi, tingkat kepastian tidak meningkat. Menurut Davis 1999, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Pengertian informasi. Kumpulan data yang sudah melalui proses pengolahan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang yang kemudian digunakan untuk pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Lalu pengertian data adalah sekumpulan fakta yang diambil dari beberapa kejadian yang memiliki arti penting yang dapat berbentuk sebuah file yang dapat disimpan. Bab 3, metode pelaksanaan. Persiapan. 1. Melaksanakan survei untuk memudahkan mendapatkan informasi serta dapat memudahkan kinerja perusahaan dalam hal mendata karyawannya. 2. Membuat aplikasi yang nantinya aplikasi ini akan mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi nanti. Pelaksanaan.
Konsep dasar dari aplikasi manajemen data karyawan yaitu menampilkan suatu data karyawan, data pekerjaan, data gaji. Setelah itu kita akan merancang sebuah program untuk bisa memudahkan mendata suatu karyawan dan ini mekanisme ERD data karyawannya. Ini adalah gambar, yaitu ada karyawan, ada ID karyawan, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, ID pekerjaan. Punya pekerjaan ada ID pekerjaan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan. Gaji ada ID gaji, tanggal, NIK. Target hasil. Target hasil dari proyek ini adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan pendataan yaitu dalam membuat manajemen data karyawan. Keempat, hasil yang dicapai dan potensi. Ini adalah gambar hasil yang dicapai dari profil aplikasi manajemen data karyawan. Fungsi atau cara kerja. Proses 1 yaitu proses login bagian admin. Melakukan login dan akan mendapat verifikasi login. Jika login berhasil, maka akan dapat hak untuk menggunakan aplikasi. Sedangkan jika gagal, akan kembali untuk melakukan login. Proses 2 yaitu proses manajemen data, yaitu admin berhak mengelola data karyawan, data jabatan, data gaji. Proses 3 yaitu proses pembuatan laporan data karyawan. Dalam laporan tersebut berisi tentang data karyawan. Potensi hasil. Pembuatan aplikasi manajemen data karyawan dipergunakan untuk mempermudah proses pendataan karyawan dan penggajian yang selama ini masih menggunakan sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. 2. Terbentuklah suatu aplikasi manajemen data karyawan. 3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal mendata karyawannya. 4. Memberikan solusi dalam pendataan karyawan supaya semua terdata dengan baik. 5. Menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh saat kuliah serta sebagai bukti turut berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keilmuan informasi teknologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.